Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Di antara nikmat tersebut adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melanjutkan pelajaran kita pada program belajar tauhid, dan sekarang kita memasuki majelis yang ke-10. Pelajaran yang ke-10. Majelis yang ke-10 ini adalah bagian yang ketiga dari pokok bahasan yang keempat Kitabul Ilmi, yaitu pembahasan tentang adab-adab menuntut ilmu. Adab-adab yang semestinya diperhatikan oleh orang-orang yang mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Pada majelis yang ke-9 kita sudah membahas adab yang pertama, yaitu mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita memasuki adab yang kedua di dalam menuntut ilmu, yaitu senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian Allah Azza wa Jalla berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan kukabulkan doa kalian. Ya. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, kata Allah, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan ayat yang mulia ini. Bagian awal dari ayat ini, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya kukabulkan doa-doa kalian. Ya. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menghimpun antara perintah untuk berdoa kepadanya dan jaminan pengabulan doa. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa, meminta kepadanya, sekaligus Allah Subhanahu wa taala juga memberikan jaminan bahwasanya Dia akan mengabulkan doa-doa kita. Dan ini merupakan salah satu sisi keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini merupakan salah satu sisi keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, kalau kita perhatikan bagian awal dan bagian akhir dari ayat yang mulia ini, ya, bagian awalnya tadi sudah kita sebutkan, Allah memerintahkan kita untuk meminta kepadanya dan menjamin bahwasanya Ia akan memenuhi permintaan kita. Kemudian pada bagian akhir Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadanya bahwasannya mereka itu akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Ya. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadanya bakal masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Maknanya apa? Maknanya adalah bahwasannya doa itu merupakan ibadah. Ya, doa itu merupakan ibadah. Sampai-sampai orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dianggap menyombongkan diri atau enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bukti tentang kemuliaan doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Ya, doa itu adalah ibadah. Ini bisa menjadi tafsir dari ayat, ya,
Al-Ghafir ayat 60 bahwasannya doa itu adalah ibadah, bahkan merupakan ibadah yang paling mulia. Sehingga orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dia dianggap enggan atau menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ajibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ya, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Ya, ini juga merupakan jaminan dari Allah bahwasanya dia akan mengabulkan doa-doa dari para hambanya. Nah, jadi asalnya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan kita untuk berdoa, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan jaminan doa tersebut bakal dikabulkan, ya, bakal dikabulkan. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling benar janjinya. Tidak pernah ingkar dari janji-janjinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan mengabulkan doa-doa kita, pasti janji ini ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaknya mereka itu memenuhi seluruh perintahku, dan hendaknya mereka itu beriman kepadaku agar mereka selalu di dalam kebenaran atau selalu di dalam petunjuk. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaqdab alaihi." Ya. Siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Ya, siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Iya. Inilah perbedaan antara Allah dengan manusia. Allah itu kalau dimintai suka, dan manusia itu kalau dimintai murka. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala murka kepada seseorang yang tidak mau berdoa kepadanya? Ya, sebabnya adalah orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia sombong, menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia, kalaupun dia tidak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap saja Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi seluruh hajat-hajatnya, seluruh keperluan-keperluannya. Iya, jadi sangat tercela orang yang tidak mau merendahkan diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, laisa syai'un akram 'ala Allah taala minad du'a. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah taala selain daripada doa, ya, selain daripada doa. Nah, kenapa? Karena ketika seorang hamba ketika dia berdoa, berarti dia mengakui kalau Robnya, kalau Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya kehidupannya itu seutuhnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa itu merupakan bentuk perendahan diri yang terbaik dari seorang hamba kepada Robnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, di mana perendahan diri at-tadallul itu merupakan inti, merupakan makna asal dari ibadah. Ibadah itu maknanya tadallul, perendahan diri. Ya. Kalau seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah seseorang itu sedang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Ya. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian, ya, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Ini adab di dalam berdoa. Kita kalau berdoa meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus tanamkan keyakinan yang kuat di dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti bakal mengabulkan permintaan kita. Nah, ini adab, ya, di dalam berdoa yang perlu dijaga. Kemudian beliau mengatakan, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai.
dari hati yang lalai dan bermain-main. Ini yang perlu kita perhatikan. Setiap kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita harus hadir. Harus sesuai antara yang diucapkan oleh lisan kita dengan yang diminta oleh hati kita. Dan kita juga tadi ya harus dalam keadaan yakin Allah akan mengabulkan semua yang kita minta. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini penting ya untuk dipahami. Beliau mengatakan, "Ma min muslimin yad'u yad'ullaha," dalam lafaz yang lain, "Ma min muslimin yad'ullaha bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atur rahmin." Tidaklah seorang muslim itu berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bida'watin laisa fiha ismin wala qati'atur rahmin, dengan sebuah doa, dengan sebuah permintaan yang tidak mengandung unsur dosa dan tidak pula mengandung unsur pemutusan hubungan kekerabatan, illa a'tahu Allahu biha ihda thalasin, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya satu di antara tiga hal. Ya. Allah pasti akan memberikannya satu di antara tiga hal. Maknanya ada tiga macam bentuk pengabulan doa, ya. Apa itu? Ya. Yang pertama, imma an tu'ajjal lahu da'watuhu. Yang pertama mungkin ya, Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan, akan mengabulkan dengan segera apa yang dia minta di dalam doanya. Dia akan diberi persis seperti apa yang dia minta di dalam doanya, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa imma an yudakhkhira wa imma an yudakhkhiraha lahu fil akhirah, dan mungkin kebaikan yang dia minta di dalam doanya itu akan disimpan sebagai tabungan kebaikan, tabungan pahala yang akan memperberat timbangan kebaikannya nanti di hari akhirat, ya, atau akan menyebabkan dia diberikan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan akhirat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa ima'an yusrifa anhu minassu'i misliha, atau mungkin akan dipalingkan darinya sebuah kejelekan yang sama kadarnya dengan kebaikan yang dia minta di dalam doanya, ya. Jadi kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini Nabi mengkhabarkan bahwasannya bentuk pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang diminta oleh hambanya di dalam doanya itu ada tiga macam. Yang pertama, Allah beri persis apa yang diminta, dan inilah yang dipahami sebagai pengabulan doa oleh kebanyakan kaum muslimin. Sehingga ketika yang dia minta itu tidak diberi persis, ya, dia kemudian dengan lancang menuduh bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doanya, ya. Ini termasuk bentuk kelancangan dan pelecehan terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Dia menuduh Allah tidak mengabulkan doanya, berarti dia menuju Allah itu mengingkari janjinya, ya. Padahal Allah memberi seseorang seperti apa yang dia minta di dalam doanya, ini hanya salah satu bentuk pengabulan doa. Yang kedua, ya, bentuk pengabulan doa adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang dia minta di dalam doanya itu sebagai sebuah kebaikan yang Allah simpan untuknya untuk kehidupan akhiratnya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan dirinya dari kejelekan-kejelekan, ya, sebanding dengan kebaikan yang dia minta di dalam doanya. Nah, maka jangan sekali-kali kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa-doa kita. Mendengar ucapan Nabi ini, qalu, para sahabat berkata, idan nuksir, wahai Rasulullah, kalau memang seperti itu, doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu di antara tiga hal. Kalau begitu kita perbanyak saja doa-doa kita, ya. Itu perkataan para sahabat. Qal Allahu aktsar. Maka Nabi mengatakan, kalau kalian lebih banyak meminta kepada Allah, kalian lebih banyak berdoa kepada Allah, otomatis Allah juga akan lebih banyak mengabulkan doa-doa kalian. Jadi kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah itu tidak ada ruginya, ya. Pasti beruntung, ya, pasti beruntung. Berarti orang yang paling beruntung adalah yang paling banyak doanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Yaqulu qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Selama dia tidak terburu-buru di dalam doanya. Ya. Apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa atau terburu-buru di dalam doa? Yaqul qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Ketika seseorang itu mengatakan, aku sudah berdoa kepada Rabbku, sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah tidak mengabulkannya untukku. Ini namanya terburu-buru di dalam berdoa. Ya, menganggap lambatnya pengabulan doa ini bisa menyebabkan tertolaknya doa. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallallahu at-taysira fi kulli syai'." Mintalah kalian kepada Allah kemudahan dalam segala hal. Nabi memerintahkan kita untuk senantiasa meminta kepada Allah kemudahan dalam seluruh urusan kita. Urusan apapun, yang besar dan juga yang kecil. Hatta syisha fin na'li. Sampai pun untuk urusan tali sendal yang lepas, ya. Sampai pun hanya untuk urusan tali sendal yang lepas. Minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innahu in lam yuyassirhullahu lam yatayassar. Karena urusan apapun, yang kecil apalagi yang besar, itu tidak mungkin menjadi mudah kecuali jika dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ketika menjelaskan hadis di atas, beliau mengatakan, wa fil hadisi dalilun ala anna Allah yuhibbu an yas'alah al-ibad jami'a masalihi dinihim wa dunyahum. Ya. Di sini, di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai atau mencintai ketika para hambanya itu berdoa kepadanya, meminta kepadanya seluruh kemaslahatannya, baik untuk urusan dunianya dan untuk urusan agamanya. Minat ta'am, wasyarab, wal kiswah, wa ghairi dzalika. Ya, baik untuk urusan makanan, minuman, pakaian dan yang selain daripada itu semua. Kama yas'alunahu al-hidayah wal maghfirah, sebagaimana mereka itu meminta kepada Allah hidayah dan ampunan. Hidayah dan ampunan kita minta kepada Allah, maka untuk urusan-urusan yang lainnya, ya, yang besar maupun yang kecil juga kita minta kepada Allah. Wa fil hadis, dan di dalam hadis ini, liyas'ala ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Ya, di dalam hadis ini juga ada dalil hendaknya salah seorang di antara kalian, ya, maksudnya setiap kalian itu berdoa kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta apa yang dibutuhkannya seluruhnya. Hatta syis'a na'lihi idza inqata'a. Sampai pun untuk urusan tali sendalnya apabila terputus. Nah, beliau rahimahullah juga mengatakan, wa kana ba'du salafi yas'alullaha fi salatihi kulla hawaijihi hatta milha ajinihi wa alafa syatihi. Dahulu para salaf itu mereka meminta kepada Allah di dalam solatnya seluruh yang mereka butuhkan, sampai untuk urusan garam untuk adonan rotinya dan juga untuk urusan tali kekang kambing-kambingnya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kaitannya dengan permasalahan menuntut ilmu, kita juga harus senantiasa meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan doa yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qul rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, ya, bahwasanya hadis ini wadihud dilala fi fadli al-ilmi. Ayat ini merupakan dalil yang sangat jelas tentang keutamaan ilmu. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala lam ya'mur nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi talabil izdiyadi min syai'in illa minal ilmi.
Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan apapun kecuali tambahan ilmu. Dan ini sudah kita jelaskan pada pelajaran-pelajaran yang lalu. Di antara doa yang pantas untuk senantiasa dipanjatkan oleh seorang penuntut ilmu di dalam urusannya menuntut ilmu adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa amalan nafi'an wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rizki yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan amalan yang diterima. Juga doa, Allahumma nafi'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Ya Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah kepadaku apa yang bermanfaat bagiku. Iya. Kemudian di antara doa juga ya untuk mendapat tambahan ilmu adalah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Ya. Apa hubungannya dengan ilmu? Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, al-hasanatu fid dunya al-ilmu wal ibadah wa fil akhirati al-jannah. Kebaikan di dunia itu adalah ilmu dan ibadah. Sedangkan kebaikan di akhirat adalah surga. Jadi ketika seseorang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya, wa qina adzabannar, ya, terkandung di dalamnya permintaan untuk apa? Untuk meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada kisah tentang air Zam-Zam. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, qala Abu Bakrin Muhammad ibni Ja'far sami'tu ibna Huzaimah wa su'ila. Abu Bakar Muhammad ibni Ja'far berkata, aku mendengar Ibnu Huzaimah mengatakan, beliau ketika ditanya, aku mendengar Ibnu Majah ketika beliau ditanya, min aina utita hada al-ilma, dari mana engkau mendapatkan semua ilmu ini? Faqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'u Zamzam lima syariba lahu. Ya, manfaat dari air Zam-Zam itu sesuai dengan niat, maksudnya sesuai dengan niat dan doa orang yang meminumnya. Wa inni lamma syaribtu ma'a Zamzam sa'altullaha ilman nafi'an. Dan aku ketika meminum air Zam-Zam, maka aku berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ya. Jadi kapan-kapan kalau minum air Zam-Zam, ya, disempatkan untuk meminta tambahan ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari pelajaran kita kali ini, ya, tentang adab yang kedua dari adab yang harus diperhatikan oleh penuntut ilmu, yaitu senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan di dalam menuntut ilmu, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan ilmu yang bermanfaat. Yang pertama adalah urusan apapun tidak akan menjadi mudah jika tidak dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk usaha untuk mempelajari dan memahami agama Allah Azza wa Jalla. Karenanya setelah mengikhlaskan niatnya, hendaknya seorang penuntut ilmu itu senantiasa meminta kemudahan kepada Allah Azza wa Jalla untuk mempelajari dan memahami agamanya di dalam doa-doanya. Di antaranya dengan memanjatkan doa yang Allah Azza wa Jalla ajarkan dan wajibkan kepada hamba-hambanya, ya, yaitu Rabbi zidni ilma. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan pelajaran yang ke-10 ini sampai di sini. Kita masih menyisakan 3 majelis lagi untuk menyelesaikan pembahasan tentang adab-adab penuntut ilmu.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkannya. Naktafi bihadzal qadar, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.